Bener, tapi beliau kan nggak bilang ini di bagian mana kitabnya, di bagian halaman berapa. Coba bilang cari di kitab Gunyah, pasti ada. Saya tahu beliau kan nggak nyantri, ngerti dari mana kitab Gunyah, ya nggak? Orang Betawi kan dari dulu belajarnya di langgar, di majelis, kayak guru kita Saifuddin Amsir almarhum, itu belajar kepada Abuya Syafi'i Azami, itu di langgar, di majelis. Sekarang ada juga ada Buya Munyamin, banyak macam. Nah, mereka ngajar di majelis. Hasilnya sama seperti orang pesantren. Beda ini aja, beda karakter aja, egaliter atau apa gitu. Kalau orang Jawa kan adabnya pakai ta'limul muta'alim, kalau orang Betawi nanti beda lagi. Itu aja perbedaannya, tapi kualitas ilmunya hampir sama. Hampir sama. Di sana saya bolak-balik ya, buka kitab itu Gunyah. Kitabnya setebal ini, persis setebal ini. Tebal nggak nih? Antum mau mulai dari mana? Persis warnanya hijau makrim ya. Tapi jangan-jangan saya salah karena buta warna. Terus kita bolak-balik lah dari awal, pelan-pelan saya baca. Nggak ketemu, syak muncul lah. Hari pertama, kedua, ketiga. Tapi saya nggak mau syak. Yang benar kata Imam Malik, kau bilang nggak tahu, sama dengan separuh ilmu. Berarti mau cari tahu. Kita cari tahu. Setebal itu kitab, ternyata persoalan masalah itu cuma sedikit sekali di belakang. Risalah fit tasawuf, kecil sekali. Paling cuma 20 halaman atau 40 halaman paling banyak. Dari 500 halaman, ini cuma 20 bagian belakang. Kan nyesek banget tuh. Ya, hari ke-7 baru beres. Tapi beresnya kapan? Setelah saya kemudian saya mikir, kayaknya saya membaca kitab ini dengan kesombongan dan dengan penuh syak. Maka kemudian saya bertawassul, kirim Fatihah untuk Sayyidina Nabi SAW. Kemudian Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Ar-Rabbani, pengarang kitab ini, dan orang yang nyuruh saya nyari kitab ini. Selesai, kemudian saya buka. Itu bukanya acak. Bukannya udah capek, udah terserah deh. Ternyata ini cocok logi yang beruntung ya. Buka langsung di bab risalah tasawuf. Saya baca lagi di situ. Ini maksudnya juga udah baca tadi. Bolak-balik. Ternyata nggak ketemu juga. Beginilah orang yang membaca dengan ambisi. Mulailah kita istighfar lagi. Ternyata di situ ada kalimat seorang murid ketika dia sudah hilang iradahnya, sudah habis kudrahnya, sudah wusul dia kepada Allah, kira-kira begitu kalau diringkas. Maka bergantilah makomnya menjadi murad. Aneh nanya mantum. Antum sholat itu antum yang sanggup sholat atau digerakkan Allah sholat? Kalau kita merasa kita yang sholat itu murid. Tapi kalau kita merasa digerakkan Allah itu sudah murad. Gampang toh? Secepat itu loh. Mengganti murid menjadi murad. Namun secara zauknya mungkin belum dapat. Secara akliyahnya sudah dapat. Secara akal sudah faham. Mana dalilnya? Kalau kita digerakkan Allah. Ini bukan jabariyah ya. Ini bab rasa, bukan keyakinan. Ketika imam muazzin membaca hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Mari sholat. Jawabannya, aku tidak berdaya kecuali dengan daya Allah. Aku tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Itu maknanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka orang yang menyadari itu, dia sedang masuk ke fase namanya murad. Kalau orang ini muradnya sudah utuh, sudah lahir batin, atau minimal dia tasdik, Allah akan berikan dia nama bi asma la ya'lamuha illallah. Allah beri dia alqab bi alqab la ya'lamuha illallah. Allah beri dia gelar yang hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah ini maknanya dua. Pertama, maknanya yang hanya tahu Allah, karena ini bab ghaib. Tapi seperti antum tahu di dalam Quran ketika disebutkan la ya'lamul ghaiba illallah,
tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Imam Suyuti dalam syarah Sunan Nasai menukil hadis tentang itu juga lalu memberikan ta'liq. Tidak, la ya'lamul ghaiba illallah, betul tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah, kecuali hamba-hamba yang diberitahu Allah, maka dia akan tahu yang gaib. Maka Nabi bisa cerita masa depan. Benar nggak? Jadi maksud la ya'lamul ghaiba illallah itu jika Nabi tahu, nabinya diberitahu, bukan tahu sendiri. Itu yang disebut laduni. Disebut apa? Antum belajar 3 dapat pahamnya 5, itu namanya futuhi. Futuh. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Kalau laduni itu langsung mutlak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 baris doang. Artinya makrifat yang baru disebutkan di situ baru 2 baris itu aja. Ya, sampai ke bawah itu mensyarah sedikit. Gimana kira-kira? Cuma 2 baris. Saya nyarinya seminggu. Akhirnya 2 baris itu saya foto, saya kirim kepada Maulana Abati. Maulana, bener ada di sini. Maafin saya pernah syak, kira-kira begitu dalam hati. Ya, bener ini. Berarti hijab saya hijab kitab. Berarti ada toh dalam kitab. Nah, kalau kemudian ada orang yang belajar tasawuf udah lama nggak ketemu, bukan berarti nggak ada. Toh saya juga lama ngaji tasawuf. Saya sudah dengerin syarah hikam guru saya Abuya Nu'man Bashir dari umur 10 tahun. Saya hadir di majelis hikam beliau. Jadi kalau ngaji hikam dari umur 10 tahun, maka ana mundu sigari kuntu syaziliyatnya. Dari kecil saya sudah syazili dengerin hikam. Ya. Dari kecil sudah syazili. Kemudian karena tarekat syaziliyah tidak rame di sana, yang rame itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah dan Syatariyah, maka saya ngambil 3 tarekat itu aja. Baru sampai ketemu masyayikh dari Arab, masyayikh dari Jawa, masyayikh dari pulau-pulau ini, baru kemudian saya mengambil sanad tarekat syaziliyah dari mereka. Maksudnya apa? Bahwa di dalam kitab ada persoalan nama. Gitu. Dan di situ namanya bukan satu. Bi asma, dengan nama-nama. Ini makna kedua dari teks la ya'lamuha illallah. Yang pertama, tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Yang kedua maknanya la ya'lamuha illallah. Orang Arab itu biasanya kalau uslub begini, ini bisa diterjemahkan saking banyaknya. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya, karena depannya pakai jamak asma, nama-nama yang hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Begitu. Maka saya dikabarin Datuk nih, Datuk Rangkayo, Bang Edo, gurunya, mursyidnya Syekh Hisham Kabbani hafizahullah, mursyid Naqsyabandi yang sangat kita ta'zimi juga, guru beliau Syekh Nazim ya. Itu mengabarkan bahwa satu orang itu bisa punya lebih dari 1 nama, benar nggak? Berapa nama kata beliau? Bisa 7, tuh kabar dari antum ya. Ane belum dengar sih videonya. Cuma kita ngelihat musajjalah video beliau bertemu di alam mimpi dengan satu ruh suci dan memberi nama beliau dengan nama Samir Zainal Abidin atau apa gitu. Lalu beliau sampaikan kepada Syekh Nazim. Waktu itu Syekh Nazim sudah sangat sepuh ya. Dan Syekh Nazim mengatakan, ini kalam hampir semua mursyid mengatakan ini di akhir hayatnya atau ketika dia sampai kepada makom yang pas. Apa kata beliau? Tariqat saya bukan Naqsyabandi, bukan Haqqani, tariqat saya Muhammadi. Apa maksud tariqat Muhammadi? Tariqat Muhammadi itu rohaninya connect langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terhijab dengan kata-kata nama-nama tadi, Naqsyabandi, Haqqani, Khalidi. Kayak gitu jangan sampai jadi hijab. Ini beliau sendiri yang ngomong. Jadi istilah Muhammadi bukan saya ngomong. Ya, di kitab ini juga ada bahwa ada mursyid Imam Sya'rani yang makomnya makom Muhammadi. Dia waris Muhammadi. Beliau menyebutkan Ibrahim Al-Khawwas itu makomnya Al-Muhammadi. Contohnya. Baik. Jadi kalau ada orang bilang itu nggak ada, ya kita nggak usah marah juga. Emang dia nggak ketemu, gimana? Ya toh?
Kita yang tahu nggak usah marah-marah. Kita yang tahu bahwa ada loh persoalan itu. Terus saya membaca Rasail Ibn Sab'in, dan beliau berkalam kepada waladnya dan menyebutkan Allah samaka ya waladi. Allah menamakan wahai waladku, wahai anakku, dengan nama ini. Jadi namanya itu nama-nama yang disebut ismul walaya atau ismul ubudiyah. Nama abad. Abad, saya lupa itu Abdul Haq atau apa. Ya, nanti kita cek lagi video yang lama itu ada ya. Abdul Haq. Jangan engkau lupa dengan nama itu, kira-kira gitu yang saya ingat. Ya, Ibn Sab'in. Dan Imam Ibn Arabi menyebutkan bahwa setiap hamba itu ada koneksi dengan Allah dengan nama-nama Asmaul Husna. Maka kadang-kadang dia menama Abdul Karim, kadang-kadang dia Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu cara ittisal billah, cara usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama kita banyak, maka kita ini bisa sebenarnya punya nama banyak sekali. Antum lagi sakit atau lagi susah, doanya memanggil Allah pakai apa? Ya Ghani, gitu ya. Maka antum menjadi Abdul Ghani. Disakiti orang, antum disakiti orang nih, balas nyakiti nggak? Malah berbuat baik, itu namanya Karim, Abdul Karim. Bisa nggak Abdul Karim? Ya. Jadi kalau ada orang tidak dapat ini, wajar. Saya aja dapatnya lama dan nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah saya memegang beberapa ijazah thariqah dan saya nggak menemukan bertahun-tahun. Wajar dia nggak dapat karena dia belajar thariqah, kita nggak tahu sama siapa. Mungkin tabarukan doang atau baca sendiri, tidak mulazamah syekh. Kita kan nggak tahu siapa aja, kan saya nggak ngerti siapa aja. Kan saya nggak main Facebook, kan itu antum share-nya di Facebook ya. Ya. Di YouTube, nah, di YouTube sesekali, tapi saya nggak temu tuh. Ada emang, ya. Itu urusan mereka lah ya. Jadi teman-teman, bagi yang tidak tahu lalu ingkar, benarlah kata Imam Ghazali, orang yang tidak mengerti maka banyak ingkarnya. Jangan antum bilang orang jahil, itu kasar sekali ya. Bahasanya di situ apa? Orang yang tidak mengerti. Imam Ghazali nulis dalam rasailnya itu kalimat seperti itu. Jadi ciri-ciri orang ingkar, apalagi kemudian seorang ulama, pantas nggak dia menyampaikan sesuatu yang belum pasti? Ya, dalam ilmu hadis itu ada ruwiyah. Dalam ilmu fikih qila. Kalau diterjemah apa Sidi Musa? Ruwiyah itu apa? Katanya gitu ya. Diriwayatkan katanya. Dulu Syekhna Ali Mustafa Yaqub menerjemahkan ruwiyah itu katanya. Katanya qila, ruwiyah itu bisa diartikan katanya juga. Seorang alim sepantasnya tidak mengindahkan kalam-kalam sebegini sampai dia tabayyun. Udah kita kasih nih kitabnya, dia nggak sepakat, nggak ada masalah.